YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak Yuri, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang masih seperti minggu kemarin, yaitu tentang kerajinan bahan keras.
Masih ingat? Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Oke. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pembuatan kerajinan bahan keras. Ini kelas 9 ya, Pak? Tentang kerajinan bahan keras. Kemarin Ibu menjelaskan mengenai kerajinan bahan keras. Itu ada 2. Masih ingat nggak? Ya, coba diingat. Kerajinan bahan keras ada 2. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras, bahan alami, dan bahan keras hasil buatan. Masih ingat kan? Nah, sekarang coba kamu lihat bahan keras yang alami apa aja? Ya. Ibu kasih contoh, yaitu misalnya dari kayu, bambu, ya. Kemudian dari bahan keras yang lainnya itu ada rotan, ada kulit kayu, ada dedaunan, itu semua keras tapi alami. Kemudian yang bahan keras bahan buatan yaitu hasil buatan yang diolah dari bahan asli dicampur dengan bahan-bahan yang lain menjadi bahan buatan. Contohnya misalnya logam, aluminium, ya, kemudian kaca. Masih ingat kan? Ya, sekedar mengingatkan. Nah, sekarang Ibu mau minta pada kalian, kemarin Ibu minta supaya disiapkan bahan kerajinan benda keras dari kulit telur. Nah, ternyata banyak yang nggak siap. Ada beberapa anak yang menyatakan bahwa bukan susah nyari kulit telurnya, tapi mempersiapkan kulit telur yang harus baru itu susah, karena berarti harus masak telur dulu. Dan masak telur kalau sehari cuma 1 ya nggak cukup. Makanya sekarang Ibu ganti deh. Tapi kalau yang sudah siap boleh, ya, yang sudah siap. Yang nggak siap diganti aja dengan bahan yang gampang disiapkan. Jelas? Bahan kerajinan benda keras dari kulit jagung atau dari batok kelapa. Itu gampang. Kamu tinggal ke pasar, nggak terlalu sulit nyari batok kelapa. Dan tinggal ke pasar juga, misalnya ke warung nyari kulit jagung kemudian dijemur. Itulah pengganti daripada kulit telur. Karena beberapa orang ada yang sengaja datang ke rumah Ibu menyatakan susah Bu. Dia juga udah nyiapin tapi yang udah beberapa kulit telur beberapa hari yang lalu akhirnya nggak bisa dikerjakan, masih bingung. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian membuat pekerjaan ini di rumah, ini saya ganti ya, maaf saya ganti yang gampang dicari, yaitu batok kelapa atau kulit jagung. Ya, batok kelapa atau kulit jagung. Atau bisa juga dari bahan stik es krim. Nah, ini gampang kan ya? Ini stik es krim. Ini kulit jagung. Ini batok kelapa. Sekarang caranya ya, perhatikan. Kalau kalian membuat dari batok kelapa,
maka cari kelapa yang agak basah. Ya. Kemudian diraut, dibersihin ya dengan alat yaitu pisau atau alat-alat yang lainnya yang tajam. Ini dikerok ya, jadi ini dikerok. Jadi batok kelapa ini kamu mau bikin apa dulu ya, dipotong, digergaji sesuai dengan bentuknya. Apa yang akan kamu buat? Misalnya kamu mau bikin sendok sayur ya, dibikin bentuk dulu sendok sayur. Contohnya gini nih ya. Nah, ini contoh. Ya, dibentuk dulu. Ya, batoknya ini. Lihat kan? Dengan pisau yang tajam atau dengan karter. Ya. Setelah itu dikerok. Nih, dikerok sampai seperti ini mengkilap. Nah, ini dipasang, ini di lubang sini nih. Di lubang kemudian dipasang kayu atau pakai bambu ya, bambu kemudian dipaku, hasilnya nanti seperti ini. Ini kalau dari batok kelapa, jelas ya, satu. Kemudian ini ada yang dari stik es krim. Stik es krim ini kebetulan ibu buat menjadi tempat pensil atau tempat hapusan. Nah, sekarang kalian membuatnya, cari benda yang akan kamu buat itu benda yang siap untuk kamu pergunakan. Jadi bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Misalnya seperti ini nih tempat pensil, tapi kamu bisa membuat yang lainnya. Bisa bikin maket juga bisa untuk hiasan. Ya. Atau bisa bikin juga vas bunga. Ya, siapkan dulu. Ini bahannya stik es, kemudian lem, ya, lem, kemudian juga bahan hiasan yang menunjang, yaitu untuk memperindah atau membuat benda yang kamu buat menjadi lebih cakep. Ya, atau bisa juga dicat, ya. Cari cat, jangan cat air nah, kalau cat air hasilnya kurang bagus. Cari cat kayu, jadi lebih mengkilap, lebih rata, dan hasilnya lebih memuaskan. Nah, sekarang yang dari kulit jagung. Ya. Kulit jagung ini kelihatannya sepele ini, tapi ini termasuk benda keras. Karena alami, sifatnya ini alami. Jadi nggak ada orang yang bisa bikin kulit jagung ya. Nah, kaca keras tapi itu adalah buatan. Tadi udah bilang logam keras tapi buatan. Hasil aplikasi bahan baku dicampur dengan bahan-bahan yang lain atau bahan kimia, kemudian diolah jadi bubur kemudian dibuat menjadi bahan yang disiapkan yaitu logam ataupun kaca, ya, aluminium, besi, itu bahan keras yang buatan. Jadi bukan bahan baku asli alami, bukan. Yang alami kelihatan sepele tapi ini justru ini kulit jagung. Kemarin udah Ibu terangkan mengenai kulit telur. Kulit telur juga asli bahan alami ya, bahan keras alami. Nah, ini cara membuatnya gampang banget nih. Kamu siapkan kulit jagung yang sudah kering atau setengah kering. Cari di pasar, di warung, atau beli jagung, jagungnya direbus, kulitnya dijemur. Ya. Kemudian dibentuk menjadi diraut dulu ya, ditipisin. Pakai pisau yang bagian belakangnya yang enggak tajamnya,
gini terus aja sampai pipi rapi, tipis. Kemudian dipola, ya. Misalnya kamu membuat bunga, dipola dulu. Nah, ini ada beberapa ini bikinnya, ya, dipola. Nah, kulit jagung ini tidak banyak memerlukan biaya karena bahannya gampang dicari, terus alatnya juga gampang disiapkan karena cuma butuh gunting atau pisau dan kawat yang sudah dililit pakai kertas krep atau selotip krep hijau, kemudian pakai lem. Nah, ini bentuknya kamu lihat ya. Ini nah ini yang kertas krepnya tuh ini nih. Kertas krep lem tuh ini. Nah, ini Ibu buka. Ini biasanya dipergunakan untuk, maksudnya ini selotip krep ya, untuk melilit lidinya atau nih kawat sebagai tangkainya, ini dililit. Ini kertas krep ini. Nah, inilah daun ini dilem, dibentuk dulu nih, lihat. Nih, seperti ini ya. Sama bentuknya. Dicat ya, dicat menggunakan, jangan pakai, tadi Ibu bilang jangan pakai cat air, tapi pakailah cat kayu yang bisa mengkilap atau cat besi. Nah, inilah jadi beberapa. Setelah itu dilem dari mulai yang dari tengahnya ini putiknya bisa juga dari kulit jagungnya, bisa juga dari putik bunga ya. Ini tergantung dari adanya yang mana. Nih, dibentuk ini juga, ini dalamnya pakai kapas. Jadi kuncup-kuncupnya ini pakai kapas. Jadi disiapkan kapas ya. Kapas biasanya kapas kosmetik atau kapas biasa juga boleh, nah, atau kertas bisa juga. Jadi nggak harus kapas, cuman kalau mau lebih bagus pakai kertas ya. Sekali lagi, inilah bahan yang pengganti dari kulit telur ya, karena beberapa orang tadi saya udah bilang datang ke rumah bilang bahwa kulit telur itu ternyata kelihatannya gampang tapi susah. Nah, oke, jadi ini diganti ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi sekarang kamu perhatikan. Ini bahan yang diperlukan, yaitu tadi kalau kamu mau bikin. Jadi ini bebas. Bebasnya gini. Kamu boleh membuat benda dari stik es krim, boleh membuat benda dari batok kelapa, boleh membuat benda dari kulit jagung. Ya, bahannya sudah Ibu sebutkan, yaitu stik es krim, kulit jagung, batok kelapa, kemudian lem. Kalau kamu mau membuat bunga, maka perlu juga kawat, kemudian kertas solatif krep, ini bentuknya seperti ini. Ini bagian dalamnya sudah mengandung lem, tinggal dililitkan. Kemudian pisau, ya. Nah, kertas jagung atau kulit jagung atau kertas krep ini, stik ini. Dibuatkan dulu polanya, kamu mau bikin apa ya. Jadi ini bebas, nanti minggu depan kumpulkan melalui foto ke WA Ibu ya. Jadi untuk dinilai. Ini kelas 9 ini sama sekali belum ada yang mengumpulkan tugas. Jadi Ibu minta, sedangkan minggu depan di samping kamu harus mengumpulkan tugas yang Ibu terangkan hari ini, minggu depan Ibu mau mengadakan ulangan harian pertama. Jelas? Jadi jangan mangkir-mangkir. Nanti kamu nggak punya nilai, Ibu nggak bisa nilai karena Ibu juga belum kenal sama kamu ya. Kelas 8 kemarin Ibu nggak ngajar kamu ya. Sekarang kelas 9 Ibu ngajar tapi Ibu belum ketemu sama orangnya. Pekerjaannya nggak dikumpulkan. Tugasnya kemarin juga belum ngumpulin sama sekali kelas 9. Tolong kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Buat pekerjaan benda keras alami ini untuk membuat sesuatu kerajinan yang berguna untuk sehari-hari. Artinya paling tidak berguna untuk kamu sendiri atau untuk keluargamu, adikmu, atau untuk lingkunganmu. Jadi Ibu ganti yang kemarin mestinya kulit telur karena banyak anak yang ngeluh ya, mendapatkannya susah, mengerjakannya juga susah, terus juga rawan pecah, maka Ibu ganti. Sekali lagi, Ibu ganti dengan pekerjaan yang gampang dan tidak mengandung resiko, gampang mencarinya, murah harganya. Kalau harus beli misalnya kayak stik ini, harganya sangat murah. Kemudian lem, ini yang lem yang diperlukan ya.
lem. Jadi kalian membuat di rumah, kemudian difoto, ditunjukkan sama ibu. Jadi jelas ya Naya ya. Nanti minggu depan selain ulangan harian pertama itu kalian harus mengumpulkan tugasnya mulai dari besok ke WA ibu. WA ibu udah banyak yang punya ya. Jadi melalui WA ibu, kemudian ibu tunggu, kalau malam ibu tunggu sampai jam 9 malam ya. Jadi mulai besok kalian sudah boleh, ini nanti kamu setelah selesai ini bisa juga mencari bahannya langsung ya. Karena apa, ini bukan bahan yang susah. Kamu buat bendanya yang apa? Yang gampang tapi berguna. Kenapa? Untuk keperluan sehari-hari. Jadi sekali lagi ini kulit jagung ini dibuat setelah diperet itu ini ya, dipipihkan, dicetak. Dibuat ini juga bisa ya. Nih. Spidolnya nggak ada yang mempan. Ini yang banyak ya. Besarnya berurutan dari kecil ya, kemudian sampai besar. Sampai besar. Nah, ini banyak itunya. Dilem satu persatu mulai dari putiknya nih kalau yang dari kulit jagung. Paling gampang ini, yang paling gampang dicari. Putiknya itu bisa dari putik bunga beli atau dari kulit jagung itu sendiri juga. Sekali lagi, daunnya juga sama. Bisa dari daun yang sudah jadi, bisa daun ini juga dari kulit jagung ini, misalnya ini, seperti ini. Nah, ini warnanya hijau. Ya, tempelkan di sini di lem. Nah, ini udah jadi daun. Ya, lilit pakai kertas krep ini. Kelihatan ya? Ini contoh nih. Ini udah jadi daun. Cuma ini warnanya warna merah, tapi kamu bikin catnya warna hijau. Jadi dari kuncup yang diisi pakai kapas atau pakai kertas. Ya, bisa pakai kapas, bisa pakai kertas, dibikin kuncupnya, dililit pakai kertas krep. Ini kebetulan ibu bikin pakai lidi. Ya, jadi gampang banget ini kebetulan pakai lidi. Cuma kalau pakai lidi nggak bisa dibentuk melengkung atau mengikuti ranting seperti ranting ya, itu nggak bisa. Makanya yang benar itu adalah pakai kawat tangkai, kawat bunga. Ya, pakai kawat supaya bisa dibentuk-bentuk nanti hasilnya. Nih, ya. Ini daunnya udah ada, ya itu. Ya, ini contohnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Gampang kan? Nyarinya gampang, mengerjakannya juga gampang. Ini hasil kerajinan dari bahan keras alami, ya, bahan keras alami. Ya, jadi ini bedanya. Nah ini bahan keras juga, tapi ini buatan. Ini contoh kembang plastik. Kenapa dibikin kembang plastik ini?
Ya. Nah, ini hasil buatan, bukan hasil dari asli alami. Karena apa? Karena olahan dari beberapa bahan baku dengan bahan kimia, kemudian ini sama-sama benda keras juga ini, tapi hasil dari buatan. Kalau ini sama nih, dari hasil alami. Beda enggak? Nah, ya, ini contoh. Beda ya. Jadi kamu udah tahu mana yang buatan. Nih, ini buatan ini. Sama, ini alami. Alami itu asli. Ya. Bukan bikinan. Kembangnya jadi bikinan, tapi bahannya asli. Ingat itu. Tolong diingat, dicatat bahwa buatan itu hasil olahan, kemudian buatan alami adalah asli, bukan dari hasil olahan. Jelas ya? Nah, itulah tadi, sekali lagi, kamu bisa memilih di antara beberapa yang bahan keras alami. Ya, jadi bukan yang buatan. Yang Ibu minta adalah bahan keras yang alami. Coba sebut sekali lagi, bahan keras yang alami apa aja? Ya, ada kayu, ada rotan. Bikin apa itu misalnya kayu? Kayu itu bisa bikin kerajinan apa aja untuk perabot rumah tangga. Ya, tapi kamu berat bikinnya, belum waktunya. Ya, belajar boleh, tapi untuk membuat kerajinan ini nggak usah dari kayu. Ya, kemudian ada yang dari rotan. Rotan itu bisa dibikin juga tas, anyaman untuk kursi dan lain sebagainya. Nyarinya ini susah, untuk mendapatkan bahan ini susah. Karena apa? Harus khusus, karena ini hasil dari hutan. Kemudian misalnya lagi bambu, ya, bambu juga tidak banyak di sekitar kita karena kita ini hidup di kota, ya, tidak banyak terdapat bambu sesuai yang kita inginkan. Jadi itu tadi pesan Ibu, ya, bahwa untuk minggu depan tolong kamu siapkan atau kamu buat pekerjaan kerajinan tangan dari bahan keras alami yang gampang dicari di sekitar kita. Ibu tunggu hasilnya, difoto, kemudian ditunjukkan kepada Ibu atau diserahkan kepada Ibu melalui WA Ibu ya. Semua udah punya WA Ibu. Sekali lagi kelas 9, mohon maaf ya. Kelas 9 ini sama sekali belum ada yang mengumpulkan tugas yang minggu-minggu kemarin. Karena apa saya nggak ngerti, tapi kenyataannya banyak yang, bukan banyak lagi, belum ada yang mengumpulkan tugas. Jadi mulai sekarang Ibu nggak bisa lagi, kalau kamu nggak mengumpulkan tugas, ya otomatis kamu nanti nggak punya nilai. Karena apa? Ibu sudah mau mengadakan ulangan harian yang pertama, yang harus kamu siapkan, sedangkan nilai prakteknya belum ada, padahal baru sekali praktek tapi kamu belum mengumpulkan. Nah, ini tugas yang baru ini tolong dikumpulkan mulai besok karena ini bahannya gampang ya. Mulai besok sampai dengan minggu depan Ibu tunggu jam berapa ya mulainya mau mengumpulkan. Siang boleh, pagi boleh, malam saya tunggu sampai jam 9 malam. Ya, hasilnya Ibu tunggu, kasih nama kelas. Ya, dikasih nama dan kelas. Difotoin.
dipegang dengan tangan kamu, bukan cuma di foto doang, tapi pegang tangan kamu pekerjaan itu. Ya. Itulah tadi pekerjaan yang harus kamu kerjakan di rumah, ya, yang tadinya dari kulit telur diganti sama ibu karena banyak yang mengatakan bahwa kulit telur susah, ya. Ada orang tua juga yang datang ke rumah, Bu, kalau kulit telur katanya susah Bu, udah dicoba, udah gunting segala pecah terus. Nah karena memang ibu sendiri teorinya cuma teori ya, kalau di sekolah ibu bisa ngajarin langsung. Tapi kalau secara teori ya kamu mungkin salah. Ya. Salah cara mengguntingnya. Karena menggunting kulit telur itu bukan dari dalamnya, tapi justru dari luarnya. Jadi harus menggunakan juga gunting yang sangat tajam, dan kulit telurnya juga nggak boleh kulit telur yang sudah beberapa hari. Misalnya kulit telur yang boleh ambil dari tempat sampah atau ngumpulin dari yang udah agak lama ini nggak bisa, karena harus masih baru. Jadi itulah mungkin keluhan dari orang tua yang datang ke rumah ibu, anak yang datang ke rumah ibu, karena berarti harus membeli telur dan memasak telur sehingga kulit telurnya bisa dipakai. Nah katanya pada minta ganti, nah ini udah ibu ganti ya. Jadi bisa membuat dari stick es, sekali lagi bisa stick es, kamu rancang dulu mau bikin apa nih stick es ini, ya. Kemudian bisa dari batok kelapa, karena ini bahan-bahan yang gampang dicari. Ini batok kelapa, kamu raut pakai karton yang sampai halus dan diamplas. Ya, kamu mau bisa bikin sendok sayur, mau bikin sendok air, gayung air, mau bikin mainan anak-anak ya. Kemudian yang dibolong 2 ini, kemudian pakai tambang. Nah ini untuk mainan adikmu, bisa juga. Bisa juga untuk hiasan dinding. Ya. Ibu bikin dari batok kelapa untuk hiasan dinding itu dari bunganya, daunnya, tangkainya semua dari batok kelapa. Itu gampang mengolah. Pakai gergaji besi, ya. Motongnya pakai gergaji besi. Jadi rapi terus diamplas yang halus. Kemudian yang ketiga bisa dari kulit jagung yang tadi udah ibu sebutkan. Nah sekarang kamu cari kulit jagungnya. Nyari yang kering susah. Ya belilah. Nyarilah yang basah-basah, kan banyak orang yang jual jagung-jagung itu nanti dijemur. Sekali jemur aja udah kering kok itu, ya karena tipis. Ya. Jadi nggak ada lagi yang mengeluh bahwa ibu susah. Ibu jarang Bu, jadi minta diganti. Nah sekarang udah ibu ganti ya, udah ibu ganti, nggak ada lagi. Kamu tinggal mengumpulkan hasilnya ke ibu melalui WA ibu. Ibu tunggu malam sampai jam 9 malam masih ibu tunggu. Jadi waktunya kapan? Ya mulai sekarang kamu cari bahan. Kamu bikin, tadi udah ibu kasih contoh, kalau yang batok kelapa seperti apa, untuk apa, kemudian kalau kulit jagung bagaimana, kemudian kalau yang stick es juga bagaimana caranya, semua tadi udah ibu kasih contoh semua caranya. Jadi kamu mencoba dan membuatnya dengan benar dan baik, ya. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa dikemas ya. Sekali lagi, untuk tugas kalian di rumah silahkan dikerjakan dengan baik ya. Jadi karena ini adalah praktek, maka tolong siapkan semua bahan dan alatnya.
Terima kasih. Ya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.